Kalau teman-teman beli, tidak usah memandang yang punya siapa teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman terkadang gini, wah Mas Happy jual segitu karena sudah punya nama. Tidak seperti itu teman-teman. Nggak usah melihat nama ya. Yang punya ini mahal terus dibeli ya. Lihat kualitas bahan aja. Lihat kualitas bahannya. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang membeli bonsai jadi atau bahan teman-teman ya. Jadi saya kemarin banyak teman-teman tuh beli bonsai atau bahan tuh bertanya-tanya ya, banyak di WA saya. Meskipun saya juga jualan di online teman-teman ya. Jadi sebagai pembikin bonsai harus profesional teman-teman ya. Harus profesional, mana yang dianggap tepat, dianggap bagus, dan dianggap tidak ya. Meskipun saya juga jualan di online juga ya. Jadi masih banyak pemula-pemula mungkin yang baru-baru seneng bonsai teman-teman ya. Punya uang banyak, baru seneng bonsai. Nah untuk membeli bonsai itu memang agak ribet, agak sulit teman-teman ya. Nah bonsai itu kan kategorinya banyak teman-teman ya. Bonsai yang hanya untuk pajangan ayu-ayuan lah ya, ayu-ayuan itu asal rimbun ya. Jadi kerangkanya tidak standar untuk bonsai sebenarnya. Bonsai sebenarnya itu gimana Mas? Nah, ini kan juga bonsai. Nah, bonsai sebenarnya itu kita patokan pohon di alam teman-teman ya. Jadi kita membuat bonsai yang tepat itu patokan pohon di alam ya. Contohnya batang segini, cabangnya seberapa, itu harus proporsi teman-teman, harus seimbang ya. Kalau batang segini, tangannya cabangnya ini kelingking atau serokok kan juga nggak imbang teman-teman. Nah di sini di mahkota ini batang utama ini dari dangkalan alam ini segini, terus ini nanti kelingking kan juga itu namanya kan nggak seimbang. Apa ada ya di alam? Kayaknya nggak ada ya. Jadi pohon normal tumbuh di alam itu dia proporsinya sudah terjaga teman-teman. Sudah tertata ya, seperti orang besar segini, tangan segini, dadanya segini, pasti tangan kaki segini. Nah seperti itulah contohnya. Nah terkadang banyak sekali yang jadi orang teman-teman jual itu banyak sekali yang langsung memprediksi tepat ini pasti dapat bendera merah. Nah jadi teman-teman jangan tergiur omongan-omongan seperti itu. Ini pasti dapat merah. Sekarang itu agak susah teman-teman ya untuk mencari bendera merah ya. Jadi persaingan semakin ketat teman-teman ya. Jadi persaingan bonsai sekarang itu bagus-bagus ya. Pengerjaannya tepat, bahannya bagus. Jadi untuk mencari merah itu sekarang agak susah teman-teman ya. Lain kalau mungkin 10 tahun yang lalu teman-teman ya, masih saingannya masih minim ya. Untuk bisa memprediksi merah itu kalau teman-teman tahu ilmunya gampang. Dari sekian banyak peserta bisa ribuan ya, akhirnya yang kita anggap bagus jadi kurang bagus karena masih ada yang lebih bagus. Soalnya akhirnya juri punya standar yang tinggi teman-teman ya. Kalau juri nggak punya standar yang tinggi, nanti kualitas bonsai kan seperti itu aja. Jadi akhirnya persaingan bonsai semakin ketat teman-teman. Jadi jangan tergiur ini pasti merah. Nah kecuali kalau sudah benar-benar pernah dapat merah teman-teman ya, ngomong gitu nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman jangan tergiur itu ya. Soalnya saya sendiri punya bahan, saya sendiri punya bonsai terkadang itu juga nggak yakin teman-teman ya. Nah kita kan nggak tahu ya, bener ada pakem-pakemnya untuk penilaian ada teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu juri ini standarnya bagaimana kan kita nggak tahu ya. Jadi juri itu kan beda-beda teman-teman ya. Terkadang nilai di kota A bonsai kita dapat merah, terkadang di kota B nggak lama, jarak sebulan nggak diapa-apain bonsainya masih sama, kadang dapat hijau. Itu ada teman-teman ya. Makanya jangan terus kita dogmatiskan, wah ini dapat pasti dapat merah, jangan ya. Kita ikuti aja, kita nikmati aja kalau kita ikut kontes. Yang penting
kerangka pembikinan bonsai ini sudah tepat, kita bikin sudah tepat, itu sudah bagus teman-teman ya. Itu kan banyak teman-teman ya, kelasnya prospek, regional, pratama, atau media, atau utama ya. Kalau cuman kerangka cabang aja, pohon cabang itu sudah bisa dikonteskan teman-teman. Ada kerangkanya untuk mahkota, ada cabang-cabangnya, sudah bisa dikonteskan ya. Mungkin untuk kelas prospek. Nah kalau untuk kelas regional atau pratama itu harus minimal sudah ada ranting teman-teman ya. Tidak hanya kerangka cabang-cabang ini ya, harus ada ranting. Nah seperti ini sudah ada ranting, meskipun belum rapat ya, tapi ini masih banyak ada yang membesarkan. Di los ini masih kelasnya prospek teman-teman ya. Untuk seperti ini masih kelas prospek ya, soalnya masih ada pengelosan ya. Nah nggak ada pengawasan pun kalau rantingnya belum tumbuh, itu ya masih kelas prospek, dan nggak apa-apa ya diikutkan prospek. Nah terkadang ada yang ini pratama dapat merah. Nah terkadang orang jualan tuh ada yang seperti itu. Nah itu kurang menurut saya pribadi teman-teman ya. Ini versi saya loh ya. Jadi teman-teman nggak usah tersinggung ya. Mungkin kalau di sana-sana merasa nggak usah tersinggung. Ini versi saya nih. Nah di YouTube saya itu, di channel saya itu memang untuk tutorial teman-teman ya. Untuk tutorial tentang pelajaran bonsai ya, khususnya untuk pemula teman-teman. Versi membeli bonsai pun sangat banyak teman-teman ya, tergantung jenisnya apa. Nah itu juga mempengaruhi mungkin harga atau pengerjaannya ya. Jadi kalau mungkin jenis ficus, kaki ficus itu bagaimana toh di alamnya, mungkin kakinya harus muter ya, minimal muter ada semuanya ya, komplit. Nah ini barang apa toh, jenis apa, ini sisir. Nah sisir itu ini apalagi ini barang alam, tidak programan. Nah kaki ini sudah mewakili lah untuk bonsai alam ya, donggelan alam, tidak programan. Nah seperti itu teman-teman, itu juga berpengaruh. Nah tip berikutnya untuk memilih bonsai jadi seperti tadi teman-teman ya. Satu, kalau bisa gerak dasar teman-teman ya. Jadi memilih beli bonsai itu satu, gerak dasar. Nah gerak dasar itu banyak teman-teman yang gerak dasarnya bagus, meliuk-liuk. Nah gerak dasar itu mulai dari kaki sampai ini gaya apa itulah, itu teman-teman ya. Kalau ini gaya cokan atau 3 pohon dengan kaki segini sudah mencukupi. Dengan kaki, dengan alur pohonnya sudah tepat. Nah itu teman-teman ya. Jadi gerak dasar itu bagus gaknya itu sesuai dengan antara kaki dan gerak pohonnya teman-teman ya. Nah gerak pohonnya itu ini jenis ini gaya apa. Nah itu ya, kalau formal kaki minimal harus ada kanan kiri, tengah 2 atau 1, itu sudah mencukupi ya. Terus jenis marui seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini jenisnya apa. Nah dengan donggelan atau programan itu juga mempengaruhi teman-teman ya, masalah pemilihan lah. Wah kalau sisir kok kakinya ini kak nggak bener-bener muter. Nah namanya satu ini barang alam. Terus kedua ini tidak programan, tapi dia ketuaannya dapat. Nah seperti yang tadi juga teman-teman ya, di samping gerak dasar pohon gaya apa sesuai, jadi gaya apa, kakinya bagaimana, terus gerak dasar pohonnya. Terus ketiga ini tadi teman-teman ya, anatomi ya, ini penting sekali teman-teman ya, anatomi. Terus penataan ruang-ruang dimensi ini teman-teman. Nah jadi banyak sekali ya faktornya untuk memilih bonsai yang tepat ya. Di samping anatominya ini harus seimbang dengan pohonnya, dimensi-dimensi ini harus enak teman-teman ya, tepatlah pengarahannya ya, untuk ngisi ruang dimensi. Kalau nggak ada dimensi nanti gepeng kan, itu juga. Terus keempat ya teman-teman ya, pengerucutan tahapan teman-teman. Nah tapi banyak juga bonsai orang mengerjakan yang nggak tahapan banyak. Ini kan versi saya, tahapan itu penting teman-teman. Yang namanya tahapan itu pengerucutan lah. Jadi kita membuat bonsai, kita los, kita besarkan kalau batang sudah seimbang dengan ini,
terusannya ini kita potong pendek. Terus sampai anak cabang seperti itu ya, pengerucutan. Yang namanya bonsai itu kan kerdil teman-teman ya, mengerucut ya teman-teman, mintanya pasti mengerucut ya, besar mengecil ya. Begitu juga akar juga mengerucut, batang juga mengerucut, cabang juga mengerucut. Itu versi saya teman-teman ya. Tapi terkadang juga ada orang membuat bonsai itu tidak pakai pengerucutan ya, yang penting dia memainkan kumpulan-kumpulan ini juga ada ya. Itu juga tidak salah ya, itu tergantung si pembikin teman-teman ya, tergantung si pembikin dan teman-teman selera teman-teman juga ya. Tip berikutnya, kalau teman-teman ragu untuk membeli bonsai jadi dengan harga yang sudah mahal, nah teman-teman bisa bonsai itu sudah bersertifikat atau belum, minimal sudah punya prestasi atau belum. Nah itu juga bisa buat acuan untuk teman-teman ya, terutama untuk khusus pemula ini ya teman-teman ya. Kalau untuk kontes teman-teman ya, kalau untuk hiasan rumah sih terserah teman-teman ya. Nah itu tadi tip untuk memilih bonsai jadi teman-teman ya, tidak asal rimbun ya teman-teman, harus pengaraan, proporsi, tahapannya, pengerucutannya ini harus dijeli teman-teman ya. Kalau perlu teman-teman minta video detailnya ya, video diputer ya, itu lebih detail nanti ya. Jadi keseimbangan ini nomor satu, keseimbangan antara batang dan cabang. Terus pengaraan itu penting teman-teman ya. Ini pohon 3 pohon, minimal harus ada 3 mahkota teman-teman ya. Minimal harus ada 3 mahkota. Mahkota 1, mahkota 2, mahkota 3. Nah lainnya kalau teman-teman kasih mahkota juga bisa. Yang penting pohonnya 3 ini harus ada mahkota teman-teman ya. Soalnya ini 3 pohon itu anggap aja 3 orang ya. Setiap orang punya kepala sendiri-sendiri. Kemudiannya orang berjajar 3 ya. Nah itu dia harus punya mahkota sendiri. Lain kalau bonsai formal ya, 1 batang dia punya mahkota 1. Nah sekarang memang tren sekarang bonsai terkadang 1 pohon tuh banyak mahkota juga bisa teman-teman ya, tergantung besar kecilnya batang. Kalau batang cabang ini besar bisa dikasih semi mahkota. Nah itu terserah. Nah itu tadi teman-teman ya, untuk memilih bonsai jadi ya, satu gerak dasar pohon, mulai dari kaki dengan gerak pohon itu gerak dasarnya enak lah. Kedua jenisnya itu ficus atau bonsai sisir atau bonsai serut. Nah kalau serut cari kaki muter ya agak susah teman-teman ya, itu juga harus dipertimbangkan. Yang penting dia punya kekurangan di kaki, terkadang gerak dasarnya bagus. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi setiap pohon itu punya kelebihan dan kekurangan teman-teman ya. Tapi kalau lain kalau programan teman-teman ya, programan itu terkadang bisa kita tata sesuai, nggak ada cabang kita tempel. Nah itu mungkin jenis-jenis tertentu ya, seperti ficus. Nah cuman programan itu nanti yang lama itu di tuanya teman-teman ya, penuaannya ya, karakter tuanya. Soalnya bonsai itu nomor 1 ketuaan teman-teman ya. Yang dinamakan bonsai itu kan kerdil, pohon kerdil ya. Jadi pohon yang tua di alam, gambaran pohon tua di alam yang benar-benar tua kita tanam di pot, kita bikin miniatur ya. Jadi karakter tua itu nomor 1 menurut saya, di samping gerak dasar pohon, mulai dari kaki, arah batang, ini gaya cokan atau gaya formal atau gaya slanting itu, terus mulai pengarahan ini. Nah seperti itu, pengarahan cabang. Nah kalau siap kontes, semuanya siap kontes teman-teman ya, nggak ada ranting pun bisa dikonteskan ya. Mungkin ada kelas prospek ya, kalau pratama harus rantingnya harus rapat teman-teman ya. Lain kalau bonsai on the rock teman-teman ya, bonsai on the rock itu tidak bisa diprediksi sepenuhnya seperti bonsai umum pada formal. Bonsai itu teman-teman ya, bonsai on the rock itu kan dia tumbuh di batu. Tumbuh di batu itu kita tidak bisa memprediksi, wah ini kakinya harus kayak ini. Meskipun formal ya, harus kayak pohon yang tidak tumbuh di batu, seperti tumbuh di tanah lapang di makam atau di tanah yang luas ya, tidak seperti itu.
Jadi kalau pohon tumbuh di batu itu kaki tidak bisa diprediksi, itu sudah bisa dimaklumi ya, meskipun kakinya nggak sempurna. Yang penting gerak dasar ke atas, pohon selenteng atau formal atau rap atau twin atau triple itu dia punya karakter dan memiliki seperti tadi ya, kalau 3 pohon punya mahkota sendiri-sendiri. Nah seperti itu. Tapi yang utama ketuaan itu nomor 1 tentunya. Ini versi saya ya, ketuaan. Masalah ketuaan, terus kedua masalah anatomi, pengarahan itu juga penting teman-teman ya, untuk tip memilih bonsai jadi. Nah seperti, nah kenapa bonsai yang pengarahannya tepat, pengerjaannya tepat itu mahal teman-teman ya. Bisa teman-teman tanya-tanya ya, mungkin bonsai yang sudah berprestasi mungkin mahal ya, mungkin punya prestasi bagus mahal karena dia pengerjaannya tepat teman-teman ya. Pengerjaannya tepat, dari gerak dasar, dari pengarahan cabang, anatominya, tahapannya itu tepat teman-teman ya. Nah seperti ini saya nggak beli dari bahan teman-teman ya. Ini sudah ada, saya belinya sudah ada cabang ya, saya rawat sekitar setahunan lah teman-teman ya. Saya belinya sudah ada cabang potongan ini. Nah seperti ini teman-teman, dulu baru dapat, mau ditanyakan orang saya jual 2,5 ya, tapi saya sudah merawat 6 bulanan teman-teman. Nah sekarang nggak saya kasih teman-teman 2,5. Nah bonsai ini teman-teman ya, mulai dari bahan sampai seperti ini sudah ada 3,5 tahun, ada 3,5 tahun ya, mulai dari bahan nol ini ya. Anggap saja kalau 1 bulan kita merawat ini dikasih 100.000 ya, nyiram, ngontrol, pencabangan, dikasih 100.000 kali 3 tahun sudah berapa, kali 3,5 tahun sudah berapa teman-teman ya, 3,5 juta lebih ya. Belum nanti kawatnya, belum media, belum pupuknya. Nah itu teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau ini kemarin baru dapat, saya jual 2,5 ya, nggak mahal teman-teman mestinya ya. Nah orang itu kalau beli bonsai kan mintanya yang sudah jadi, yang murah ya, mintanya sudah jadi murah. Nah, tapi dia masih belum begitu detail untuk bonsai yang jadi, yang tepat itu yang bagaimana ya. Dia rimbun sudah dianggap jadi. Nah itu ya. Nah, bonsai jadi pun banyak kriterianya teman-teman ya, jadi ayu-ayuan atau jadi yang kriteria untuk kontes ya, kriteria bonsai, membuat bonsai yang tepat ya, seperti di alam. Nah seperti itu. Nah itu terserah teman-teman ya, kalau mau beli untuk ayu-ayunan murah buat pajangan nggak masalah teman-teman, wong seneng-seneng itu kan mahal teman-teman, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sekarang ini teman-teman sudah kelihatan kerangkanya ini sudah tepat ya, ini mungkin 3,5 juta nggak saya kasih, 3,5 juta nggak saya kasih, meskipun 3,5 juta ini, soalnya 3,5 juta ini kan 3,5 tahun teman-teman. Anggap aja perawatannya 100 lah, belum bahannya itu, belum bahan dasar, belum kawat, belum pupuk, wah belum media. Nah anggap aja upah nyiram sebulan 100 itu sudah temu 3,5 juta. Nah ini kalau 5 juta mungkin saya kasih teman-teman, kalau teman-teman minat tidak masalah ya. Ini bonsai sisir 5 juta teman-teman, ini ukuran besar teman-teman ya, bisa dilihat ya, besar teman-teman ini. Nah ini mungkin medium ya, tapi besar ini. Kalau teman-teman membeli bonsai tidak usah memandang jenis teman-teman ya, tidak usah memandang spesies ya. Tadi dilihat tadi teman, pohonnya ya, pohonnya itu gerak dasarnya bagaimana, itu nomor 1 teman-teman ya. Kalau jenis sih mau jenis santigi, mau jenis serut, mau jenis pekes, meskipun itu jenis tren ya, kalau memang bahan dasarnya tidak mumpuni ya tergantung gerak dasar pohon. Kalau saya beli bonsai seperti itu, mau itu jenis santigi, tapi kalau ini jenis serut kok bagus serut ya saya milih serut. Jadi nggak fanatik teman-teman ya, meskipun itu anting putri, meskipun itu santigi,
Kalau gerak dasarnya bahannya nggak mumpuni, kalau ada mungkin serut atau jenis yang nggak rame lah, kalau bahannya lebih bagus, sancang atau apa, saya milih yang itu. Jadi nggak fanatik ini harus saya beli Santiki ya, meskipun jadi nggak fanatik seperti itu teman-teman ya. Lagi teman-teman, kalau teman-teman beli juga tidak usah memandang yang punya siapa teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman terkadang gini, wah Mas Happy jual segitu karena sudah punya nama. Tidak seperti itu teman-teman, nggak usah melihat nama ya. Yang punya ini mahal terus dibeli ya. Lihat kualitas bahan aja, lihat kualitas bahannya. Nah, kedua prestasi juga. Nah, kalau beli jadi ya teman-teman ya, nanti dibeli mahal-mahal gara-gara yang punya ini terus dibeli mahal padahal bahannya tidak berkualitas. Nah, itu yang repot teman-teman ya. Tidak usah melihat nama ya. Kalau beli dari saya pun jangan melihat nama ya, lihat aja kualitas bahannya, itu yang tepat teman-teman ya. Ini nanti gambaran kedepannya sudah tepat teman-teman ya, ruang-ruang dimensi, proporsi, ketinggian, kelebaran, pengarahannya berapa mahkota. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk khususnya pecinta pemula bonsai Indonesia teman-teman ya.